kita berdua, Edward and Levi Supri. Yes, we are so excited, right? Yes, Yeah. dan kita nih sekarang bukan cuma ada di YouTube channel aja ya. Yeah. Kita juga bisa didengerin di Spotify, di Revivo, sama di Google Podcast. Dan hari ini kita mau Dan juga di YouTube channel pastinya. Yes. Yeah. Dan kita juga hari ini mau ngobrol-ngobrol nih soal pandemi. Ini kan lagi rame nih pandemi. Nah, pandemi itu sebenarnya bikin keluarga itu mendekat atau justru meledak ya. Itu dia tuh. Nah, tapi kan kita kan selalu membahas 6 keseimbangan, Lev. Ya, yang pertama kan spirituality, terus kemudian kedua self care, Yes. ketiga keluarga dan pernikahan. Nah, kita sebenarnya masuk di poin ketiga ini. Ya, bicara betul. mengenai keluarga dan pernikahan, tapi temanya yang kamu baru bilang. Benar. Nah, kita nih ngelihat ya banyak keluarga-keluarga yang kena dampak di dalam pandemi. Pastinya. Setiap kita nih seluruh dunia kan lagi disuruh karantina di rumah, nggak boleh sering-sering keluar. Nah ternyata tuh membawa dampak bisa positif, bisa negatif. Betul sekali. Nah yang positif itu kan melekat ya. Yang tadinya bapak jarang ketemu anak, mungkin yang tadinya sibuk, semua jadi pada di rumah. Itu bagus banget kan gitu ya. Kalau kita gimana kalau kita? Kita ya pasti di tengah-tengah. Nah maksudnya kalau dibilang kita melekat atau meledak seperti temanya, kita kalau nggak juga jaga dan juga nggak melakukan yang benar, maka kita juga bisa mengalami satu dampak yang negatif juga. Karena daripada itu kita mau sharing hari ini gimana supaya kita bisa jadi melekat. Ya karena setiap kita ini harus tahu trik-triknya. Bagaimana untuk bangun hubungan dengan anak, bagaimana membangun vibe yang sehat, yang juga di tengah-tengah karantina ini malah kita bisa menikmati semuanya itu. Nah, soalnya juga banyak ya ternyata keluarga-keluarga itu yang meledak nih. Kenapa? Karena kan dikumpulin jadi satu semuanya, yang ada malah berantem, yang ada tuh malah suami istri ribut terus, anak-anak berantem juga. Terus kan kita nggak ada kepastian nih ya, pandemi ini sampai kapan gitu. Ada yang bilang waktu itu pasti selesai 6 atau 2 bulan, 6 bulan, setahun. Kita nggak tahu sampai kapan istilahnya gitu ya. Dan ini kan pertama bikin, yang pasti harus sampai vaksin juga ditemukan. Kedua juga kedisiplinan daripada warga sendiri ya, kita semua. Kalau kita nggak disiplin juga walaupun vaksin sudah ditemukan, ya akan seperti kayak bola salju aja. Ya karena kan mutasi kan terjadi terus menerus ya. Jadi seperti penularan akan terjadi dari satu kepada yang berikutnya. Tapi kalau kita disiplin, kita akan mengurangi dan mempercepat untuk pemulihan yang terjadi. Ya, nah kalau burnout ini yang bahaya, yang bisa meledak. Kenapa? Karena kan bisa ngerasa kayak jadi secara emosi tuh udah capek banget dengan kondisi kayak begini gitu ya. Belum lagi kerja di rumah, sekolah di rumah juga bikin capek. Dan secara emosi capek itu mempengaruhi secara jasmani pastinya. Iya, jadi ikut capek juga. Dan juga belum lagi kayak jadi pada gampang tersinggung deh gitu. Dan yang lebih luar biasa lagi ini yang cerai tambah banyak ya kan. Angka perceraian jadi meningkat loh gitu ya. Ini ada artikel ya, dikatakan bahwa di dalam artikel itu di Bandung aja gak usah jauh-jauh deh, di Indonesia nih, di Indonesia ngantri orang, kirain pembagian sembako, enggak taunya ngantri itu di pengadilan negeri agama ya, maksudnya pengadilan agama, karena mereka lagi pada mau cerai. Gara-gara pandemi, sampai petugasnya bilang udah pernah ditutup karena saking ramenya, begitu dibuka membludak lagi. Ternyata bukan cuma di Indonesia. Sampai gak ada waktu untuk beristirahat ya. Iya, bukan cuma di Indonesia, di China juga kayak gitu ya. Di China angka perceraian tinggi banget, sampai-sampai petugasnya bilang nggak ada waktu untuk minum aja nggak ada gitu ya. Jadi ini yang meledaknya ini kayak gini. Nah kita hari ini pengen tahu aja, maksudnya kita pengen ngobrol-ngobrol aja gimana ya supaya keluarga kita nggak meledak tapi keluarga kita bisa melekat gitu ya. Dan kita harapkan semua yang dengar ini juga bisa keluarganya makin mesra, romantis dan melekat. Karena kan seperti yang kamu bilang bahwa itu kan mempengaruhi secara jasmani juga mempengaruhi secara emosi. Nah kalau udah pengaruhi itu dua hal itu pasti akan mempengaruhi hubungan antara suami istri, hubungan di rumah, hubungan anak, dan mempengaruhi semuanya apa yang terjadi. Dan itu yang seperti menyebabkan semua orang itu menjadi sensitif ya, hubungan suami istri, orang tua kepada anak, dan
waktu kita nggak bisa membangun suasana yang sehat lagi di rumah, yang ada adalah hal yang kecil bisa menjadi hal yang besar. Itu yang kamu dikatakan bukannya melekat akan menjadi meledak. Nah, meledak itu pasti mulai akumulasi. Ya, jadi kalau kita nggak tangani segera, maka jangan kaget bahwa satu waktu kita pun juga akan mengambil satu jalur di mana seperti apa yang terjadi di Bandung ataupun juga di China. Jangan, gitu. Nah, karena daripada itu kita mau share hari ini gimana untuk bisa mengatasi semua itu dengan kondisi yang kita nggak tahu sampai kapan. Kalau kamu nanya kan sampai kapan. Nah, sampai kapannya itu ya kita coba lakukan apa yang bisa kita lakukan saat ini supaya bukan meledak tapi melekat. Ya, nah yang pertama nih ya, bagus banget kalau kita semua di dalam keluarga tuh bisa belajar untuk saling tenangkan diri dan pengertian, saling pengertian. Itu kayaknya berguna banget gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita nggak tenang ya kan, gampang terpancing emosi, karena setiap orang nih lagi terpancing emosi. Papa lagi terpancing emosi, mama lagi terpancing emosi, anak juga lagi terpancing emosi. Karena nih masa perubahan kan pasti juga membawa dampak. Orang nggak terbiasa dengan perubahan ini. Mama-mama dong, teman-teman saya banyak yang ngeluh, aduh capek banget deh sekolah di rumah, anak ada 3, anak ada 4, mesti punya laptop semuanya, mesti punya wifi, terusnya anaknya nggak mau bangun, jadinya gampang banget marah-marah ke anak gitu ya. Kemudian si papa juga kayak gitu. Jadi yang kita butuhkan adalah ketenangan. Itu poin pertama. Poin pertama, ketenangan, dan coba belajar untuk saling ngerti deh. Coba gimana sih kalau kita itu walk in their shoes tuh gimana sih ngerasain. Anak juga tertekan, ya kan? Nah, kita nggak bisa ngarepin dong untuk orang lain ngertiin kita dulu. Selalu kan perubahan dimulai dari kita dulu kan. Jadi kita duluan nih yang belajar untuk menanggapi segala sesuatunya dengan tenang. Ya, memang penting sekali karena kadang-kadang di dalam kondisi seperti ini, kalau kita tidak benar-benar mencermati dengan baik, kita pasti akan lebih memikirkan buat diri kita sendiri. Sehingga kita nggak memikirkan juga setiap orang ini juga pasti punya tantangannya masing-masing. Buat anak harus mengalami sebuah perubahan. Istri atau suami juga harus mengalami perubahan. Atau anak harus bisa melihat kepada orang tua. Orang tua juga sama untuk bisa melihat anak. Karena daripada itu dibutuhkan ketenangan, dibutuhkan untuk juga seperti yang kamu bilang, walk in their shoes. Gimana sih untuk kita bisa rasakan kalau kita jadi mereka gitu. Nah, kadang-kala ya generation gap-nya ini juga bisa pengaruh antara orang tua dan anak. Kedua, bukan generation gap tapi bicara mengenai Mars sama Venus. Apa yang menjadi kebutuhan pria dan kebutuhan wanita itu juga beda. Ya kan? Jadi kondisi apa yang pria pikirkan penting, belum tentu itu juga menjadi hal yang penting buat wanita juga dalam kondisi seperti ini. Makanya kamu bilang ketenangan itu penting untuk bisa saling pengertian. Iya benar-benar. Contoh gini deh, ada mamahnya misalnya dia nyetok jahe gitu. Karena dikatakan kan jahe bagus untuk meningkatkan imun tubuh gitu ya. Terusnya waktu dia bikin jahe yang banyak, dia suruh minum anaknya yang masih teenagers. Anaknya ngamuk gitu karena nggak enak, nggak suka. Terus mamanya bilang ke anaknya, ini kan untuk supaya kamu nggak kena virus COVID-19 gitu ya, minum gitu. Nah, anaknya zaman sekarang kan beda generasi. Kamu bilang tadi mereka tuh belajar dari Google. Mereka langsung buka Google, mereka lihat apakah obat COVID-19 adalah minum jahe sebanyak-banyaknya. Ternyata kan enggak, misalnya kayak gitu ya. Mungkin jahe membantu meningkatkan imun tubuh kita, tapi bukan berarti itu kan obatnya. Betul. Gitu kan. Nah, dia ngomong dong ke ibunya. Tahu dong ibunya waktu anaknya bilang, "Ma nggak ada, Ma, mana bilang WHO nggak bilang begitu," gitu ya. Mamanya bilang, "Ini anak nggak mau dengerin ibu lagi ya, ngelawan ya segala macam." Itu kan perbedaan ya. Nah, makanya kita butuh tenang supaya kita sebagai yang lebih tua ya ngertiin. Ini beda generasi ya, berarti ajak ngomong baik-baik lah, lebih baik ajak ngomong baik-baik, kasih pengertian gitu. Terus juga walk in their shoes tadi dikatakan, kayak kita tahu suami kita kan mungkin juga pasti stres dong, apalagi kalau misalnya dia calon di PHK, pusing dong mikirin uang gimana, kerja atau gajinya dipotong setengahnya. Bahkan ada beberapa teman saya yang saya dengar dipotongnya tuh lebih banyak potongannya, cuma dapat 30%. Jadi kan ya pasti kita bisa
ngerti suami kita stresnya kayak gimana. Nah kita cobalah sebagai wanita nih berusaha untuk tenang, ngertiin suami kita supaya kita juga negurnya baik-baik, ngomongnya baik-baik kayak gitu. Jadi yang pertama tuh tenang dan coba belajar untuk saling mengerti keadaan orang. Saya ingat seperti beberapa saat yang lalu waktu kita harus jalankan karantina ini, kan IJ anak kita yang ketiga itu kan harus belajar online. Nah kalau belajar online itu kan waktunya beda sama waktu sekolah tradisional ya. Gitu. Jadi kalau dia udah bisa menyelesaikan tugasnya, ya berarti dia punya waktu untuk melakukan hal yang lain. Nah dia lakukan hal yang lain adalah main. Ya tapi karena memang dia udah lakukan semua tugasnya daripada guru-gurunya, dia melakukan hal yang lain. Tapi jadi akhirnya waktu mainnya itu bisa 6 jam, 7 jam, 8 jam. Nah saya rasa kok nggak efektif kalau tiap hari dia lakukan seperti itu. Jadi sempat waktu itu saya kasih project-project gitu untuk supaya dia mengurangi waktu mainnya untuk dia bisa lebih produktif untuk melakukan hal yang lain juga. That's good, ya. Cuman kan pada saat waktu itu mungkin dia merasa kayak burden ya. Jadi kayak satu beban gitu. Sehingga dari pihaknya saya pengertiannya tuh supaya dia bisa lebih produktif. Tapi kalau di pihaknya dia ngerasa tugas-tugas sekolah dia udah jalankan gitu. Kenapa dia harus lagi melakukan hal-hal di luar tugas-tugas sekolah. Nah saya sempat berdiskusi dan ujung-ujungnya sempat berdebat kan. Akhirnya dia juga sempat nangis pada saat waktu itu kan. Kamu tahu kan gitu. Ya pasti waktu dia nangis, dia sedih ya saya juga pasti akan lebih sedih gitu. Tapi dibutuhkan pada malam hari itu akhirnya ya kita sama-sama ya menenangkan diri gitu. Baru besokannya setelah 24 jam kita bicara lagi, cari jalan tengahnya. Dan pada saat waktu itu dia juga menyadari gitu bahwa dengan apa yang dia lakukan bermain 6 jam, 8 jam walaupun dia sudah melaksanakan tugas sekolahnya, tapi dia bisa melakukan sesuatu yang lebih produktif lagi. Dan sesuatu yang produktif bukan sesuatu yang kita rasa benar, tapi itu juga tetap dalam koridor passionnya dia gitu. Dan waktu dia mulai tenang, dia mulai bisa mengerti, dan waktu dia mulai laksanakan, itu dia malah jadi lebih semangat, passionately gitu. Bahkan sampai sekarang gitu, lakukan apa yang saya katakan gitu. Tapi saya juga belajar di sini bahwa dalam untuk menyampaikan sesuatu untuk bisa mencapai satu tujuan yang baik dibutuhkan ketenangan gitu. Kadang-kadang untuk memaksakan kehendak dalam kondisi emosional yang sama-sama belum stabil, bahkan mungkin tidak bisa menghasilkan hasil yang baik. Ya malah bisa jadi saling ribut ya. Jadi ketenangan itu sangat penting banget. Itu poin pertama, itu penting sekali. Poin pertama ya, dan ngerti posisi orang lain juga ya. Oke, yang kedua gimana sih supaya keluarga kita makin melekat nih? Ya mungkin kedua itu pasti kita harus bisa dalam kondisi seperti ini, sesuatu yang di luar daripada dugaan, ya namanya juga musibah. Berarti kita harus buat peraturan-peraturan yang peraturan darurat di masa pandemi seperti ini gitu. Mungkin ya sama lah, misalnya tiba-tiba terjadi peperangan gitu. Terjadi sesuatu yang di luar daripada apa yang kita pikirkan gitu. Seperti waktu itu di Jepang terjadi kayak gempa bumi secara nasional, di mana itu mengguncangkan satu kota, di mana satu kota itu tertutup, dan kondisi seperti itu kan pemerintah setempat lokal harus mengeluarkan peraturan-peraturan darurat. Ya seperti juga peraturan PSBB buat pemerintah atau kabupaten atau provinsi tertentu. Jadi di rumah pun kita harus buat peraturan-peraturan ini darurat. Bagus banget. Jadi supaya keluarga makin melekat ya kita ajak diskusi anak kita ya, kita ajak diskusi karena ada peraturan baru nih yang akan diterapkan. Yang dulu mungkin pagi-pagi bangun berangkat sekolah mereka nggak ada di rumah ya kan, sekarang ada peraturan baru. Nih enaknya gimana? Mama nih sekarang lebih sibuk dengan adanya kalian. Mama tuh sekarang mesti masak lebih sering. Mama lebih sering cuci baju. Mama lebih sering mungkin bersihin dapur. Mama lebih sering beresin meja makan. Nah kita mulai bagi tugas-tugas ya. Oke, berarti sekarang abis makan kalian yang bawa piringnya ke dapur. Yang udah gedean ayo bantu mama cuci piring. Nah kayak gitu-gitu kan, bikin-bikin peraturan-peraturan supaya nggak meledak si mama kalau nggak bisa meledak gitu. Yang burn lainnya out juga burn out. Yang lainnya enak abis makan nonton TV gitu kan. Sama juga mungkin
gantian lah kerjaan apa yang bisa dilakukan oleh si suami sama kayak begitu. Jadi itu penting banget kita adakan adaptasi peraturan di rumah ya, supaya bisa enak akhirnya. Tadi kamu bagus yang kamu sampaikan bahwa kita dalam membuat peraturan bukan sepihak, tapi bagaimana kita bisa libatkan sama-sama. Kita bagi tugas sesuai dengan ya apa yang bisa mereka lakukan juga pastinya dari anak-anak, dari kita semua, dan sejogjanya bahwa kita lakukan dengan sukacita. Betul banget. Ya bukan dengan seperti kayak burden sebuah tugas, seperti kayak sebuah keharusan, tapi kita lakukan gimana buat semuanya itu menjadi sesuatu yang fun, sesuatu yang menyenangkan. Itu satu hal yang penting, karena kalau kita lakukan seperti kayak sebuah tugas, seperti sebuah perintah, maka pertama kita juga lakukan dengan berat hati. Kedua, kita lakukan juga nggak excellent pastinya. Tapi kalau kita lakukan dengan sukacita, senang, dan bisa buat peraturan udah sepakat itu semuanya jadinya semuanya ambil bagian bikin peraturan dan juga ambil bagian melakukannya gitu ya. Oke. Terus selanjutnya nih, tuh udah bagus banget nih. Ayo kita orang tua mulai dari kita ya, lebih kayak misalnya tenang. Kayak contoh deh kayak untuk ke IJ ya, kayak pada anak kita ya, mungkin nggak sesuatu yang umum juga. Satu, pertama dia harus belajar pasti online. Satu, kedua setelah belajar online itu ada peraturan dia bisa main, tapi mainnya ada waktunya juga. Terus kemudian ketiga itu ada peraturan juga untuk jaga kesehatan. Walaupun IJ ini umur 13 tahun, dia harus olahraga. Gitu. Olahraganya itu dan luar biasa. Pertama-tama dia mikir kan kenapa dia harus olahraga tiap hari. Tapi sekarang ini dia benar-benar konsisten. Dia olahraga dari YouTube, dia lihat dan tanpa kita suruh setiap hari. Sekarang udah jadi habit ya. Udah jadi habit gitu. Itu benar-benar amazing banget. Terus kemudian keempat dia bikin konten juga. Ya buat konten misalnya buat YouTube. Jadi dia pelajari dulu gitu. Jadi di usia yang muda ini dia mempelajari dulu bagaimana buat konten yang baik. Terus dia buat konten juga, dia edit juga, dia upload juga gitu. Jadi dalam kondisi seperti ini malah saya lihat dia sangat produktif gitu. Ya sama juga seperti Jacob, selain dia kerja juga di ministry, tapi dia juga lakukan banyak hal gitu. Saya perhatikan dia juga ikut pujian dan penyembahan di rumah sendiri. Terus dia juga buat edit untuk video-video YouTube, untuk video youth juga. Jadi saya lihat dan juga olahraga juga. Nah itu kan karena didasarkan dengan sebuah peraturan yang bukan peraturan yang harus tertulis seperti ini, tapi dibuat peraturan darurat untuk bisa melakukan new normal yang baik. Ya, berarti ada adaptasi peraturan yang baru. Oke, selanjutnya nih supaya kita melekat itu, saya percaya bahwa setiap kita itu perlu juga dikasih waktu private atau waktu pribadi lah, ruang pribadi. Karena setiap kita butuh me time juga istilahnya gitu ya. Karena tadi kalau kita bicara yang di awal, bahwa kenapa terjadi melekat atau meledak kan kadang-kadang karena kita di rumah, apalagi rumah kecil, rumah nggak besar gitu ya. Jadi kita ketemu dia lagi atau istilah bahasa sehari-hari lo lagi gitu ya. Terus kalau kita dibuntutin terus kemana-mana sama-sama terus gitu, lama-lama yang tadinya ada rasa kangen, yang biasa ke kantor, biasa ada aktivitas masing-masing, terus ada waktunya kita pisah, ada waktunya kita ketemu. Kok ini 24 hours 24 jam sama-sama itu malah jadi akhirnya orang rasanya gerah banget sih, kayaknya di mana-mana ada ketemu lagi gitu. Jadi ya anak-anak perlu ada waktu seperti ruang pribadi dan seperti yang kamu bilang ada privacy juga. Iya benar. Nah kalau kayak kamu kan, kamu ruang privacy kamu tuh suka naik sepeda sendirian ya, pergi sendirian, sepedahan atau nge-gym. Ada waktu kita nge-gym bareng, ada waktunya kita nge-gym sendirian. Kemudian ada waktunya saya ngulik untuk konten-konten, terus belajar-belajar di YouTube juga semua. Tuh nggak diganggu deh gitu ya. I know kamu ada di ruang kerja kamu, ya udah I let you punya waktu pribadi di situ. Terus juga sama anak-anak kita juga kan, misalnya IJ ya dia nge-review Nerf gun lah atau apa, ya udah it's okay gitu. Main. Jacob juga senangnya dia running man tuh kayaknya ya, nonton running man gitu. Nggak capek-capek padahal running terus ya. Saya mungkin lebih suka baca buku lah segala macam. Jadi it's okay gitu untuk punya waktu pribadi, bahkan hargai hargai waktu pribadi supaya kita tuh bisa lebih relax gitu ya, nggak selalu harus sama-sama ketemu terus all the time gitu. Jadi waktu ketemu tuh ada momentumnya juga, kangen juga. Gitu. Kangen banget udah nggak ketemu 2 jam gitu ya. Tapi itu penting sekali sih untuk supaya
kita kasih privacy buat anggota keluarga kita, buat anak-anak kita, segala semua. Iya, gitu. Oke, anak-anak juga diajarin tuh kalau misalnya mereka sekamar berdua atau juga mungkin privacy secara space. Kakaknya kan seringkali nggak boleh, adiknya jangan ganggu dong, datang-datang ke meja, buka-buka laptop. Kita juga punya privacy untuk space kita. Ini ruang ya, jadi orang tua atur di rumah biar nggak berantem. Ini space-nya si A, ini space-nya si B gitu ya, jangan ganggu kayak gitu-gitu. Kita itu bagus bisa ya. bicarakan. Jadi selain memberikan privacy kepada masing-masing waktu, tapi juga ruang. Ya kayak misalnya kayak IJ kan dia punya meja khusus yang kita siapkan buat taruh laptopnya, taruh iPadnya, taruh semua keperluannya dia lah kayak gitu. Jadi karena punya masing-masing itu sangat bagus. Dan itu nggak perlu ruang besar ya, tapi walaupun kecil, tapi kita juga harus bisa menghargai. Ya benar. Oke, terus yang terakhir nih kita bahas yuk. Yang terakhir itu supaya kita melekat, ini bagus banget. Yuk kita adain kegiatan barengan sama keluarga yang menyenangkan, yang fun. Cari tahu dia tuh, itu kan banyak banget sebenarnya bisa kita lakukan. Balik lagi, mungkin anak-anak awalnya enggan, tapi ya orang tua cari tahu apa yang disukain sama anak. Tahu nggak sih, anak-anak tuh biasa suka ribut, apalagi yang masih kecil-kecil ya, nangis. Sebenarnya kenapa? Cari perhatian. Mereka tuh cari perhatian orang tua, makanya nangis, makanya mungkin mereka berantem satu dengan yang lainnya. Kalau sebenarnya bukan anak-anak kecil juga, orang tua juga suka cari perhatian kan. Gitu kayak kamu gitu kan. Saya. Oke, speechless deh aja. Oke, nah terus waktu kita cari perhatian, kenapa itu anak-anak butuh main. Nah kenapa kita orang tua jangan cari funnya yang hanya untuk kita. Kita kan asik tuh depan sosial media, ibu-ibu bisa 6 jam liatin Instagram, kepoin orang misalnya, atau bapak-bapaknya sibuk sendiri. Anak-anak perlu diajak main. Ini kesempatan loh untuk melekatkan seseorang. Karena saya baru aja baca buku psikologi ya, kalau anak itu di masa kecil dia ini penting banget keberadaan orang tua. Nah banyak orang tua tuh cuma ngebayar suster, cuma ngebayar pembantu untuk main sama anak. Itu anak nyimpen di memori dia gitu sampai seumur hidup dia. Nah kalau orang tuanya nggak pernah hadir, nggak pernah sama-sama, ini yang bikin sebenarnya hubungan mereka semakin jauh. Nah ini kesempatan nih untuk bisa main bareng. Main misalnya anaknya perempuan, papanya main barengnya gimana sama anak perempuan? Ya rela lah papahnya misalnya main salon-salonan, didandanin sama anaknya. Anaknya pasti senang banget ngedandanin coret-coret muka papahnya. Tapi buat anak itu akan berkesan luar biasa, bikin hubungan lebih dekat gitu. Kalau kita ngapain? Kalau kita sih tergantung dengan siapa kita berinteraksinya kan. Kalau saya kan misalnya sama IJ gitu ya, saya coba mempelajari dunia yang dia sukai. Dunia yang dia sukai dia adalah salah satunya selain ada main game, tapi juga Nerf blasters ya. Itu dia benar-benar bukan hanya sekedar main, tapi dia benar-benar punya passion untuk bisa mengulik setiap macam-macam Nerf blaster. Jadi ya saya yang tadinya nggak pernah tertarik sama sekali, saya coba untuk mempelajari, coba tanya-tanya, lihat websitenya, lihat YouTube-nya, lihat review dari best YouTuber di dalam dunianya. Tapi honestly jadi karena sering mempelajari dan benar-benar punya hati di situ, jadi benar-benar tertarik juga gitu. Ikutan main ya. Jadi kayak anak kecil lagi gitu. I know di rumah main tembak-tembakan, di rumah kita yang gak gede aja, kiri kanan isinya tempat sasaran tembakan. Jadi kita bikin sasaran tembakan, kita coba mengulik macam-macam blaster gitu, dari yang average sampai yang udah mod itu masih modification. Jadi sampai semuanya. Jadi saya dari nggak tahu gitu, akhirnya juga tahu semua hal-hal yang teknikal gitu ya. Tapi, dan saya juga lihat ada keluarga ya yang bapaknya jago nyanyi, anaknya jago nyanyi, mereka pada nyanyi bareng. Itu juga bisa mendekatkan ya. Dalam segala hal itu kita bisa lakukan. Makanya tadi sebenarnya apa yang kita sampaikan tuh udah bagus sekali. Kayak di poin yang pertama, kita kan harus punya pengertian. Nah dari punya pengertian di sinilah kita bisa tahu gitu. Bukan hanya memikirkan our own shoes. Jadi si anak kita, istri kita atau suami kita, apa sih yang dia sukain gitu. Baru di poin yang kedua ini. Kita mulai adaptasi peraturan yang ada di rumah. Kita buat peraturan. Nah buat peraturan adalah salah satunya adalah
apa yang kita bisa lakukan bersama-sama gitu maksudnya. Jadi peraturan tuh bukan hanya kamu harus gini, tapi semua udah punya bagiannya masing-masing. Ya, tapi kita juga buat peraturan yang kita bisa lakukan sama-sama gitu. Sehingga kita bisa menemukan di poin keempat. Ya, nyambung tuh ke poin keempat tadi adakan kegiatan bersama ya. Jadi kalau yang poin ketiga itu kan bicara privacy ya. Itu masing-masing kita juga bisa menghormati, respect. Bukan hanya anak harus respect orang tua juga respect privacy anak-anak. Tapi untuk bisa punya kebersamaan di poin keempat itu nggak lepas dari poin satu sama kedua. Oke. Wow, kita berharap nih setelah dengar kayak gini kita bisa rumah tangga, keluarga-keluarga bisa saling melekat ya di masa pandemi ini. Coba menahan diri dan bisa sama-sama melakukan aktivitas yang seru sama keluarganya ya. Aktivitas apa aja coba orang tua pikirin, dan percaya deh pasti pandemi membawa kebaikan. Iya, itu seperti tema kita. Dengan kondisi seperti ini, apakah kita melekat atau meledak ya, Livia? Yes. Walaupun apa yang kita sampaikan kelihatannya 4 hal yang simple, sederhana. Tapi kalau kita lakukan, saya percaya ini benar-benar membawa satu pembaruan yang baik. Amin. Ya, karena 4 hal ini satu resep yang baik untuk kita lakukan sama-sama dengan konsisten, dengan hati yang penuh sukacita, bukan dengan paksaan. Dan kitalah yang akan pasti menuainya, karena hati yang gembira adalah obat yang luar biasa. Yes, sampai jumpa lagi ya di pembicaraan kita selanjutnya. Because a well-balanced life is our life. Bye. God bless.